Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi ukharu mutasyabihat fa'amal ladzina min qulubihim zaygun fatayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnata wa ibtiga'a ta'wilih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat seluruh wali murid, Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang Bapak cintai, siswa-siswi sekalian yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita terlebih dahulu membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan bumi serta isinya dalam 7 hari. Pada hari Sabtu Allah menciptakan yaitu bumi. Dan pada hari Minggunya Allah menciptakan gunung. Dan pada hari Seninnya Allah menciptakan pohon-pohon, seluruh jenis pohon. Dan pada hari Selasanya Allah menciptakan nasib baik dan buruk. Dan pada hari Rabunya Allah menciptakan cahaya. Dan pada hari Kamisnya Allah menciptakan binatang-binatang yang melata, yang pengisi bumi ini. Dan yang terakhir yaitu hari Jumat, asar menjelang maghrib, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali diciptakan adalah yaitu bumi. Ini sesuai dengan surat As-Sam ayat 1 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsi wad duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Adik-adikku sekalian, yang artinya demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang hari apabila menampakkannya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya,
dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah menciptakan hari Sabtu yaitu bumi. Kalau Allah menciptakan hanya bumi aja yang diciptakan, mungkin akan sia-sia dan tidak ada manfaatnya lagi. Setelah itu Allah menciptakan yaitu gunung-gunung. Apa gunanya gunung? Gunung itu biasanya kalau air itu mengalir atau menekan kemana saja, tapi utamanya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oleh itu manfaat dari gunung itu adalah untuk menguatkan gunung. Dan kalau bumi tanpa ada gunung itu kayaknya sia-sia dan tidak bisa dihuni lagi. Dan agar gunung tidak sia-sia, Allah menciptakan pohon. Apa gunanya pohon? Pohon kalau semuanya bumi, gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penguat dengan akar-akar pohon yang lain-lain, rumput dan lain sebagainya, ini Allah akan menciptakan gunung juga dengan sia-sia. Dan pada hari Selasanya Allah menciptakan yaitu baik dan buruk. Artinya ada yang panjang umurnya, ada yang pendek umurnya. Semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik yang dimakan langsung atau yang tidak langsung. Makanya Allah menciptakan nasib baik dan buruk. Gitu ya. Jadi semua makanan itu semua pohon-pohon yang ada di muka bumi ini bermanfaat. Ada yang dimakan langsung manfaatnya, mengandung biji dan lain sebagainya. Ada yang tidak langsung, harus dimasak atau proses apapun. Seperti katakanlah manusia an-natik, al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah punya akal. Contohnya yang gampang sekali adalah gadung. Gadung tidak ubahnya sama seperti umbi-umbian yang lain. Namun kalau gadung kita makan langsung, sama dengan umbi-umbian yang lain, kita makan langsung seperti hanya ubi singkong atau ubi-ubian yang lain, kita makan langsung. Wah, ini bisa kita boleh jadi kita juga bakal nggak sadar. Kenapa? Karena mabok. Nah, dengan akal manusia ternyata gadung itu menjadikan mahal karena pembentukan proses-proses yang dipelajari oleh manusia. Dan itulah nasib baik dan jadi ada yang langsung dimakan, ada yang membutuhkan proses. Terus setelah itu Allah menciptakan tadi pohon-pohonan. Kalau pohon-pohonan kalau semuanya pohon itu tidak ada sinar, contohnya tidak sulit. Ada kita di atas lapangan, kita tutuplah di sebagian lapangan tersebut dengan batok atau burung kelapa. Kita tutup beberapa minggu, itu jelas di rumput di atas di bawah batok itu akan mati. Ya, ini oleh karena itu Allah menciptakan hari Rabunya, Allah menciptakan cahaya. Dan cahaya sangat luar biasa. Kalau Allah tidak menciptakan cahaya, hanya menciptakan pohon pada hari Senin, jelas ini pohon-pohonan akan sia-sia. Kenapa? Karena pohon membutuhkan sinar. Setelah itu hari
Hari Kamisnya Allah menciptakan binatang. Nah, ini binatang membutuhkan proses. Contohnya manusia berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Oleh karena itu ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Engkau Allah. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, proses kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, proses kita badan kita kembali kepada tanah membutuhkan binatang-binatang yang membusukkan badan kita. Ya begitupun bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mengalami kematian, dan dalam kematian itu membutuhkan proses kembali lagi kepada tanah. Makanya Allah menciptakan binatang-binatang apapun di muka bumi ini, semuanya adalah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yaitu ada proses yang dimakan, ada proses yang membakar pembusukan daging manusia kembali kepada lagi ke tanah, itu prosesnya. Atau proses busukan pohon-pohonan yang sudah mati kembali lagi ke tanah, contohnya rayap. Nah, ini semua ini adalah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketujuh itu hari Jumat. Semuanya sudah lengkap, bumi sudah lengkap, gunung sudah lengkap, pohon juga sudah ada, baik dan buruk sudah ada, di cahaya sudah ada, binatang-binatang untuk kebutuhan manusia semuanya sudah ada. Maka tidak salah kalau salah manusia kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kekuasaannya. Makanya setelah lengkap Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam asar menjelang maghrib. Nah, setelah semuanya selesai, bumi ada, gunung ada, pohon ada, nasi baik dan buruk sudah ada, cahaya sudah ada, binatang-binatang semuanya yang dimakan maupun yang makan kepada manusia, dalam artian kalau manusia sudah meninggal atau pohon-pohon yang meninggal yang semuanya hidup meninggal, itu proses kembali lagi ke tanah adalah membutuhkan binatang busukan kembali lagi prosesnya ke dalam tanah. Oleh karena itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang sangat luar biasa kepada kita. Bagaimana seandainya kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan lebih dahulu, sebelum bumi tinggal di mana? Bagaimana kalau Nabi Adam diciptakan sebelum binatang, sebelum pohon-pohonan, tinggal di mana? Mungkin tak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sia-sia, menciptakan Nabi Adam sia-sia. Bagaimana kalau semuanya Allah menciptakan Nabi Adam sebelum cahaya itu ada? Mungkin juga sia-sia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu Nabi Adam alaihissalam tapi belum ada sesuatu pun? Pohon-pohonan termasuk yang kita makan setiap hari, makan pokok itu semua dari pohon-pohon, dan semua itu untuk manusia. Maka oleh karena itu Allah menciptakan bumi seluruhnya beserta isinya adalah diperuntukkan untuk manusia, dan kita adalah harus mengelolanya dari membutuhkan proses sampai kita bisa makan. Tapi kata Allah dalam Al-Quran disebutkan jangan berlebihan. Yuharal fasad bil barri wal bahri bima kasabat qulubun. Telah nampak kerusakan di darat dan laut kan akibat dari ulah manusia yang berlebih. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi beserta di sisinya. Setelah lengkap semuanya, baru Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah manusia, dan rugilah manusia yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi Tuhan manusia siapa? Ini yang menciptakan bumi beserta isi yang lain sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Itulah zat Allah yang patut kita hormati, yang patut kita
sujud kepadanya. Itulah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Qul a'udzubillahi binnas, malikin nas, rajanya manusia, ilahina, sesembahan manusia. Jadi kalau manusia menyembah yang lain kepada selain Allah, berarti manusia termasuk syirik dan tidak termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itulah yang saya sampaikan sesuai dengan surat As-Sams. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Menurut ilmu astronomi, bulan itu selalu bulan itu selalu mengitari matahari. Bumi dan bulan selalu mengitari matahari. Bulan selalu mengiringi bumi dan beredar pada porosnya, mengelilingi keduanya. Itu mengitari matahari. Dan siang apabila menampakkannya. Sebenarnya kalau kita renungkan, kalau kita kaji, sekarang kita banyak hal-hal yang sebenarnya kita sebelumnya belum tahu. Nah makanya kita banyak di negara-negara tetangga kita, negara-negara lain seperti Arab Saudi, di kita siang, di dia malam. Di dia malam, di kita siang. Nah ini menampakkan bahwa bumi mengitari matahari. Dan malam apabila menutupinya. Nah ini kalau kita terjemahkan nih dengan astronomi, malam apabila menutupinya. Nah malam sekarang seperti sekarang ini malam. Apa yang matahari ada nggak? Ada sebenarnya matahari. Namun terhalang sinarnya untuk sebagian bumi yang kita injak-injak, kita hidup di situ. Tertutup. Kenapa? Karena matahari ada sebelah sana. Boleh jadi matahari ada sebagian yang lain, menyirai bagian yang lain bumi. Dan langit serta pembinaannya, dan sangat luar biasa. Langit tanpa ada tiang dan lain sebagainya. Kalau bukan kekuasaan Allah, bukan kehendak Allah, itu semua mungkin akan runtuh menimpa kita, dan sia-sialah manusia, sia-sialah bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langit serta pembinaannya, siapa pembinaannya? Yang membinanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi serta penghamparannya, masya Allah, bumi dihamparkan. Sia-sialah bumi kalau tanpa ada gunung, gunung sia-sialah gunung kalau tanpa ada pohon, pohon sia-sialah kalau tidak ada hidup yang mati, dan yang mati itu merupakan pupuk dari pohon-pohonnya atau binatang-binatang yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah semuanya lengkap. Bumi, gunung, pohon, nasib baik dan buruk, cahaya, dan binatang-binatang yang lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Semua ini berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu, menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, jalan ke takwa. Makanya kata Allah Subhanahu dalam suatu surat, silahkan kamu beriman, silahkan nggak beriman, silahkan, itu urusan Anda. Kalau kamu beriman, silahkan, nggak beriman silahkan. Dan kalau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan ada kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak beriman, berarti silahkan kamu, ada tempatnya, nanti bukan tempatnya kembali kepada Allah, tapi kepada siksaan-siksaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Artinya jiwanya tetap dibersihkan. Hanyalah semuanya adalah milik Allah.
Semuanya yang dimakan, yang kita makan, yang kita hirup, yang kita rasakan, semuanya setiap saat, setiap kehidupan kita, setiap denyut jantung, semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori dirinya, hatinya terutama, dan mengotori ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.